Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gosi Alfian Rizal 114 Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan saya pada praktikum geomorfologi acara kelima tentang bentuk lahan asal proses vulkanik. Pada praktikum kali ini menggunakan peta daerah penelitian, yaitu Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pada peta ini menggunakan skala 1:70.000 dengan interval kontur sebesar 50 meter. Pada peta ini merupakan peta topografi daerah Merapi, daerah Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung yang masih aktif dan terletak di antara 4 kabupaten, yaitu adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Berdasarkan letak tektoniknya, Gunung Merapi terletak pada zona subduksi, yaitu di mana lempeng Indo-Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia yang mengontrol vulkanisme di Sumatera, Jawa, lalu di Bali, dan di Nusa Tenggara. Gunung Merapi berada di bagian selatan dari kelurusan jajaran Gunung Awi di Jawa Tengah, mulai dari utara ke selatan. Kelurusan ini merupakan sebuah patahan akibat dari aktivitas tektonik yang mendahului vulkanisme di Jawa Tengah. Lalu secara garis besar, secara geologi Gunung Merapi terbagi menjadi 4 periode, yaitu adalah periode pra-Merapi, periode Merapi tua, periode Merapi muda, dan periode Merapi baru. Pada periode pra-Merapi merupakan periode pertama yang dimulai sekitar 700.000 tahun yang lalu, di mana saat menyisakan jejak Gunung Bibi dengan ketinggian 2025 mdpl di lereng sebelah timur laut. Gunung Bibi memiliki lava yang bersifat basaltik andesit. Lalu untuk periode yang kedua merupakan periode Merapi tua yang menyisakan Bukit Turugo dan Lawangan di lereng selatan Gunung Merapi. Lalu untuk periode yang ketiga adalah periode Merapi muda. Periode Merapi muda beraktivitas antara 2000 tahun hingga 8000 tahun yang lalu. Pada saat itu terjadi beberapa lelehan lava andesit yang menyusun bukit Batu Lawang dan Gajah Mungkur yang sekarang dapat dilihat dari lereng utara Gunung Merapi. Periode keempat merupakan periode Merapi baru, yaitu periode di mana terbentuknya kerucut puncak. Tubuh Merapi semakin lama akan semakin tinggi. Hal tersebut berjalan dengan intensifnya letusan Gunung Merapi. Erupsi yang cukup besar terjadi pada tahun 2010, di mana intensitas yang terjadi cukup besar yang mengakibatkan banyaknya korban dan kerugian. Tipe letusan dari Merapi ini sendiri memiliki ciri-ciri khusus sehingga dinamakan letusan Gunung Merapi. Lalu pada sisi bagian selatan dapat terlihat adanya suatu puncak yang merupakan kerucut parasiter yang merupakan bekas dari aktivitas Merapi tua yang berpindah pipa gunung api dari timur ke selatan. Lalu untuk pola aliran yang berkembang pada daerah ini sendiri merupakan pola aliran radial sentrifugal. Pola aliran ini merupakan aliran yang menyebar dari satu titik seperti puncak ke titik lain, seperti gunung saat Gunung Merapi erupsi. Aliran ini menjadi sebuah aliran lava dan menjadi media terbentuknya lahar dingin dari puncak Merapi. Lahar dingin adalah lava yang mengalir dan bercampur dengan air yang membawa material hasil vulkanik. Lalu untuk hasil analisis bentuk lahan yang telah dilakukan pada peta topografi ini memiliki
beberapa bentuk-bentuk lahan asal vulkanik. Bentuk lahan yang pertama adalah bentuk lahan kepundan. Bentuk lahan kepundan merupakan depresi melingkar di permukaan tanah yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Lalu bentuk lahan yang kedua merupakan kerucut gunung api yang berada pada ketinggian 2600 sampai 2800 mdpl. Bentuk lahan ini memiliki relief berbentuk kubah yang tersusun oleh endapan piroklastik dan aliran lava. Dan bentuk lahan yang ketiga merupakan lereng gunung api bagian atas yang merupakan bentuk lahan yang terjadi pada ketinggian 2000 sampai 2600 mdpl dengan material penyusun berupa endapan piroklastik dan air. Lalu untuk bentuk lahan yang keempat adalah bentuk lahan lereng gunung api bagian tengah yang berada pada ketinggian 1400 sampai 2000 mdpl yang merupakan lereng peralihan antara gunung api bagian atas dan bawah. Bentuk yang kelima merupakan lereng gunung api bagian bawah dengan ketinggian 1400 mdpl sampai batas bentuk lahan kaki gunung api. Selain itu juga terdapat kerucut parasiter yang tampak pada daerah selatan yang berbentuk seperti bukit. Kerucut parasiter ini terbentuk pada sayap bagian gunung api yang terjadi karena adanya suatu rekahan. Rekahan ini berfungsi sebagai jalan keluarnya suatu magma sehingga terjadilah erupsi sayap dan terbentuknya akumulasi material gunung api yang membentuk suatu kerucut yang disebut dengan kerucut parasiter. Analisis penampang topografi yang telah dilakukan pada keseluruhan ini yaitu memiliki hasil yang hampir sama. Terdapat 3 garis sayatan yang kemudian dilakukan eksagerasi sebesar 4 kali. Pada sayatan A sampai A aksen merupakan sayatan yang dibuat memanjang dari arah barat ke timur. Lalu untuk sayatan B sampai B aksen dibuat memanjang dari arah barat laut ke tenggara. Lalu untuk sayatan yang ketiga adalah sayatan C sampai C aksen, yaitu dibuat dari arah timur laut ke arah barat daya. Pada sayatan ini juga memotong adanya kerucut parasiter, dan sayatan ini juga tidak melalui aliran sungai. Lalu untuk gunung api sendiri, Gunung Merapi secara garis besar memiliki dampak kerusakan lingkungan. Selain itu, hasil erupsi juga dapat memberikan dampak positif. Material-material hasil erupsi yang dikeluarkan secara langsung pastinya akan memberikan dampak negatif. Contohnya seperti awan panas, abu vulkanik juga dapat merusak tanaman-tanaman yang berkembang di daerah tersebut. Namun dari semua yang telah terjadi itu pastinya akan menimbulkan suatu dampak positif, seperti adanya abu vulkanik yang dapat menyuburkan suatu tanah. Tetapi hal tersebut juga tidak seketika menimbulkan suatu dampak positif. Tentunya harus membutuhkan waktu yang cukup. Selanjutnya, material-material yang terbawa juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan seperti batu dan pasir, dan juga kawasan yang terkena erupsi juga dapat dijadikan sebagai objek wisata. Selanjutnya adalah soal nomor 5 dan 6. Pada soal nomor kelima adalah jenis-jenis gunung api berdasarkan karakteristiknya. Jenis gunung api terbagi menjadi 3, yaitu gunung api aktif, gunung api istirahat, dan gunung api mati. Pada gunung api aktif merupakan gunung api yang tercatat erupsi minimal 1 kali dalam 10.000 tahun terakhir dan masih menunjukkan adanya aktivitas vulkanis yang tinggi. Lalu untuk gunung api istirahat merupakan gunung api yang tidak pernah erupsi dalam waktu yang lama hingga 10.000 tahun terakhir.
namun masih memiliki potensi meletus dari aktivitas vulkanik yang terekam. Selanjutnya adalah gunung api mati, merupakan gunung api yang tidak pernah tercatat meletus dalam ribuan tahun dan tidak nampak lagi adanya potensi letusan dari sifat-sifatnya. Lalu untuk soal ke-6 merupakan soal jenis magma. Jenis magma sendiri terbagi menjadi 3 secara umum yang mudah dikenali, yaitu adalah jenis magma basaltik, magma andesit, dan magma riolitik. Magma basaltik merupakan magma yang mengandung SiO2 sebesar 45-55% yang kaya akan ferromagnesium dan kalsium, namun rendah akan kalium dan natrium. Magma basaltik ini memiliki suhu pada rentang 1000 hingga 1200 Celcius, sehingga pada suhu tersebut akan menimbulkan nilai viskositas pada magma menjadi lebih kecil sebesar 10-103 PAS. Lalu yang kedua merupakan magma andesit. Magma andesit memiliki nilai SiO2 sebesar 55-65% dan memiliki ferromagnesium, kalsium, natrium, dan kalium dalam komposisi yang seimbang. Magma andesit ini memiliki suhu pada rentan 800 hingga 1000 derajat Celcius, sehingga nilai viskositas juga pada kisaran 103-105 PAS. Lalu yang terakhir merupakan magma riolitik. Magma riolitik ini merupakan magma yang bersifat asam, sehingga memiliki SiO2 sebesar 65-75% yang memiliki kandungan ferromagnesium dan kalsium yang rendah, namun kaya akan kalium dan natrium. Magma riolitik ini memiliki suhu relatif rendah, yaitu pada suhu 650 hingga 800 derajat Celcius, sehingga akan memiliki nilai viskositas yang tinggi, yaitu pada sebesar 105-109 PAS. Sekian penjelasan dari saya. Bila banyak kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.